Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Mari bersama kita menyambut hari ini dengan sukacita dan dengan syukur. Dan kita awali bersama-sama dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu pagi ini Bapa. Terima kasih semalam Tuhan sudah memberkati kami sehingga kami boleh tidur nyenyak melepas lelah. Pagi ini Tuhan berkenan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat, tak kurang suatu apapun. Bapa, semua karena anugerah-Mu. Dan mengawali hari ini Tuhan, perkenankan kami untuk mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Layakkan kami mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu saat ini. Ampuni kami Tuhan, dan dengarkan doa kami ini. Melalui Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan yang kita akan dengarkan saat ini terambil dari 1 Korintus pasal 1 pada ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-31. Demikian. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, di dalam perikop kita saat ini, kita diajak bermegah di dalam Tuhan. Karena itu di sini Paulus menegaskan bahwa anak-anak Tuhan harus bermegah di dalam Tuhan. Harus bersukacita di dalam Tuhan. Dan juga kita harus bersukacita di dalam berkat-berkat yang Tuhan curahkan bagi kita, yang kita terus nikmati, bahkan yang akan kita nikmati sepenuhnya pada nantinya. Karena itu saudaraku, bermegah dalam hal ini bukan berarti kita bermegah karena kita layak atau kita kuat. Bukan bermegah karena kita berhasil. Bukan juga kita bermegah karena kita kaya atau karena kita hebat, tetapi bermegah dan bersukacita karena Tuhan yang mengasihi kita. Karena itu ayat 30 pembacaan kita pada saat ini, Paulus mengatakan, oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itulah Paulus katakan, hendaklah kita bermegah di dalam Tuhan. Saudaraku, sorga adalah rumah kita. Meskipun saat ini kita untuk sementara masih di dunia ini dan masih mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak kesulitan. Tapi saudaraku, jangan kita menilai pemberian Tuhan itu atas dasar berkat-berkat jasmani semata-mata. Mengapa? Karena seringkali orang fasik kelihatannya lebih makmur daripada anak-anak Tuhan. Karena itu saudaraku, kita wajib mengalihkan pikiran kita dari kefanaan kepada hal-hal rohani, hal-hal surgawi, agar kita dapat melihat kuasa Allah di dalam penyediaan berkat-berkat-Nya bagi kita semua di dalam dunia ini.
Allah telah memberkati kita sejak dari kecil, dan berkat-Nya terus berlimpah. Karena itu kasih Allah yang tetap kita rasakan ini melalui pemeliharaannya, melalui berkat-berkat Allah yang luar biasa, tidak dapat dibandingkan dengan apapun dalam dunia ini. Karena itulah maka anak-anak Tuhan harus bermegah di dalam Tuhan. Paulus katakan, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Nah, untuk itu berkat-berkat duniawi yang kita lihat begitu berlimpah, sebenarnya hanyalah sedikit cicipan atas berkat-berkat sorgawi kita. Karena itu saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, maka kita hendaknya terus bersyukur dan hidup dalam kebenaran dan ketaatan di dalam dunia ini. Hidup memuliakan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Namun terkadang yang membuat kita sedih karena anak-anak Tuhan hanya sedikit memikirkan rumah surgawinya, lebih cenderung banyak memikirkan akan hal-hal yang duniawi dan kurang bersyukur, kurang berterima kasih. Sekalipun berkat Allah terus berlimpah seperti kesehatan, berkat-berkat jasmani, seperti kekayaan, bahkan sahabat, keluarga dan pekerjaan Tuhan anugerahkan dan segala macam kebutuhan. Karena itu saudaraku, seharusnya kita semua bertobat karena kita kurang menghargai, terkadang kurang menghargai anugerah Allah bagi kita. Bahkan sering melupakan Allah karena merasa aman. Ada juga yang melupakan Allah karena larut dalam memikirkan kekecewaan-kekecewaan kita, sehingga lupa untuk berserah kepada Tuhan. Karena itu saudaraku, Allah menghendaki agar kita semua hidup dalam kebenaran, hidup dalam iman, dan kita percaya bahwa Allah menghargai anak-anaknya yang bertobat. Karena itu jika hal-hal yang kita lakukan selama ini kurang berkenan bagi Allah, mari kita saat ini datang kepada Tuhan, merendahkan diri dan bertobat. Karena kita diberkati Allah, dan percayalah bahwa Allah menghendaki kita agar kita hidup dalam kebenaran. Karena itu hendaknya sebagai anak-anak Tuhan, kita memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan agar menerangi mata hati kita, pikiran kita dengan pencerahan dan pengetahuan tentang kebenaran, tentang kuasa Allah, tentang hikmat Allah, agar kita diperlengkapi untuk menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar taat kepadanya, yang takut kepada Allah, yang terus bermegah di dalam Allah dan hidup dalam kehendak-Nya, sehingga seluruh hidup kita memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu saat ini. Teguhkanlah di dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat menghayatinya sesuai kehendak-Mu. Bimbing kami ya Tuhan untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah semuanya hanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami Tuhan, dengarkan doa kami Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikianlah perjumpaan kita saat ini.
Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan di kesempatan ini dapat memberkati saudara sekalian, dan kiranya Roh Kudus dapat menuntun kita untuk semakin memahami firman Tuhan. Selamat menjalani hari ini dengan sukacita, dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.